Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Ayu Lestari dengan NIM 06141281823075. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video kepada teman-teman semua tentang cara menganalisis sebuah artikel dari jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara menganalisis sebuah artikel, berikut video cara menganalisis sebuah artikel. Silahkan ditonton ya dan disimak sampai habis. Nah, teman-teman bisa dilihat kan, inilah dia satu contoh sebuah artikel dari jurnal yang bernama Jurnal Teologi Berita Hidup. Nah, teman-teman, cara menganalisis jurnal ini bisa kita lihat dulu dari tulisan paling pertama ya teman-teman, yaitu bisa kita lihat nama jurnal ini yaitu Jurnal Teologi Berita Hidup. Nah, kemudian bisa dilihat juga di bawahnya itu ada volume kedua, kemudian nomor 1, serta diterbitkan pada September 2019 dengan tahun penerbitnya yaitu pada ISSN 2654561, itu pada media online. Kemudian pada media cetak atau print itu 26564904. Nah, untuk jumlah halaman pada jurnal ini itu dari halaman 11 sampai halaman 19. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah, yaitu pada tulisan warna hitam itu teman-teman ya, tulisan warna hitam yang sedikit menonjol itu adalah judul dari jurnal ini, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan kognitif dan juga kemampuan sosial anak usia dini. Nah, penulis pada jurnal ini yaitu Adi Putra Anggara dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, teman-teman, untuk studi kasus pada jurnal ini dia menggunakan studi kasus perkembangan kognitif dan juga sosial anak dalam belajar. Nah, teman-teman, setelah kita lihat yang bagian atas tadi, kita turun ke bawah pada bagian abstrak jurnal. Di sini pada paragrafnya dia menggunakan satu paragraf, kemudian menggunakan 14 baris, serta menggunakan ukuran spasi yaitu 1,0. Oke, next kita lihat lagi ya abstraknya tadi teman-teman. Di situ bisa kita lihat dari uraian abstraknya. Abstrak ini itu disajikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari abstrak yang disajikan. Penulis juga mengemukakan tujuan melakukan penelitian ini serta manfaatnya. Nah, di dalam abstrak ini juga menjelaskan tentang bagaimana keefektifan media PowerPoint di dalam meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial anak. Jadi, pada abstrak yang dibuat penulis ini bisa dikatakan sebagai dengan rangkuman dari maksud penelitian yang dilakukan atau penjelasan singkat dari penelitian tersebut. Oke, teman-teman, setelah kita melihat abstraknya, kemudian kita lihat keywords atau kata kuncinya. Nah, keywords atau kata kunci pada jurnal ini itu ada dalam dua bahasa ya teman-teman, ada dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris di sini keywordsnya ada cognitive development, early childhood, kemudian ada instructional media, PowerPoint, dan juga social development. Nah, untuk dalam bahasa Indonesia di sini ada anak usia dini, kemudian ada media pengembangan, PowerPoint, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan sosial. Nah, teman-teman, setelah kita lihat abstrak tadi, kita lanjut ke bagian pendahuluan jurnal. Nah, pada pendahuluan jurnal ini, penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian-penelitian lain tentang penulis menjelaskan tentang kemampuan kognitif anak yang dapat dikembangkan oleh guru dengan cara menggunakan pengajaran-pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer seperti menggunakan media PowerPoint. Nah, setelah kita melihat pendahuluan tadi, kita berlanjut ke metode penelitian yang digunakan pada artikel ini. Nah, pada penelitian ini juga penulis menggunakan metode penelitian dengan 3 cara, yaitu menggunakan model pengembangan, kemudian menggunakan pendekatan penelitian, serta cara pengumpulan data. Oke, teman-teman, setelah kita melihat tadi metode penelitiannya, di sini kita lihat bagaimana hasil penelitian dan juga pembahasan dari artikel ini. Nah, pada penelitian ini, penulis menuliskan pembahasan hasil penelitiannya sangat-sangat lengkap dengan menggunakan 5 tahap penelitian tadi. Kemudian penulis juga melakukan tindakan uji coba post-test pada anak yang diteliti. Serta di akhir hasil dan pembahasan, penulis juga menjelaskan keunggulan dari media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Oke, teman-teman, setelah kita melihat bagaimana tadi hasil dan pembahasannya, kita juga dapat melihat di sini ada kesimpulan dari artikel ini. Nah, teman-teman, setelah kita melihat kesimpulan tadi, di sini kita juga dapat melihat dari mana saja sih referensi pada artikel ini. Nah, bisa kita lihat bahwa referensi pada artikel ini tuh hanya memiliki 12 referensi saja dari beberapa para ahli yang lain. Oke, teman-teman, setelah kita menganalisis dari awal jurnal dari
topiknya, dari judulnya hingga ke referensinya, bisa kita lihat ya apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Nah, bisa kita lihat tadi bahwa dari kelebihannya, secara keseluruhan jurnal ini memiliki kelebihan yang sangat menonjol, yaitu dilihat dari abstraknya penulis, dia sudah menjelaskan secara keseluruhan dan penelitiannya dengan singkat. Selain itu juga di dalam jurnal ini juga dia menjelaskan metode penelitian dengan lengkap dan rinci supaya penelitian ini memang benar-benar diakui kebenaran penelitian. Nah, itu tadi kelebihan dari jurnal ini. Dan selain ada kelebihan, tentunya ada kekurangannya juga ya. Nah, terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada beberapa kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu penulis tidak mencantumkan metode penelitian pada abstrak, karena dapat kita ketahui bahwa pada abstrak itu kesimpulan dari seluruh penelitian, tetapi penulis hanya menuliskan tujuan saja serta latar belakang masalah dari penelitian tersebut tanpa menuliskan metode penelitian apa. Nah, selain itu, di jurnal ini juga, dia hanya memiliki sedikit referensi, yaitu hanya memiliki 12 referensi saja. Padahal seharusnya referensi pada jurnal ini tuh harus lebih banyak, karena dilihat dari jurnalnya yang sangat disayangkan jika menggunakan referensi yang sedikit. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa penelitian ini tuh menjelaskan metode penelitian itu dengan lengkap dan rinci ya. Jadi sangat disayangkan jika menggunakan referensi yang hanya sedikit. Nah, teman-teman, itulah dia tadi video tentang cara menganalisis sebuah artikel pada jurnal. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.